Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Quraisy dan juga Gus Baha yang kami sangat muliakan, Pak Rektor dan juga seluruh sivitas akademika UII serta seluruh jamaah sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga apresiasi kepada UII atas inisiatif ngaji bareng yang luar biasa dengan tema meneladani khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Jadi sebagaimana harapan kita semua, termasuk juga saya ingin seperti Gus Bah jadi orang goblok Gus. Jadi menyempatkan dan memberanikan diri untuk bertanya. Sebelum berangkat ke sini hampir 3 malam Gus, saya itu bermimpi jenengan sama Gus Kausar. Ya nggak tahu apa isyaratnya. Mungkin kalau Prof. Quraisy tadi itu dalam terminologi Abid Al-Jabiri seperti teori epistemologi burhani atau irfani, mungkin kok bisa ketemu dalam mimpi sampai 3 hari. Gus Baha, Gus Kausar, kemudian saya sowan duduk di bawah. Dan ternyata betul tidur itu bisa mempertemukan kita. Kemudian yang kedua, harapan kita mudah-mudahan tidak hanya hari ini dan tidak hanya kajian seperti yang Masya Allah luar biasa, tapi lahir atau ada keberanian dari semua yang hari ini untuk menjadi penerus-penerus Mbah Nawawi, termasuk Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Rauf Al-Singkli dan seterusnya, atau Syekh Soleh Darat dari Semarang, termasuk Gus Baha. Kita mendorong Gus Baha, mendorong ke depan Gus untuk bisa menulis kitab tafsir. Karena selama ini kita hanya mendengar beliau dari YouTube, betul? Ya. Walaupun itu sudah memuaskan kita, tapi kita sangat berharap Gus Baha punya tulisan tafsir seperti yang diharapkan Prof. Quraisy. Nah, satu pertanyaan sederhana sebetulnya. Mohon izin namanya, bisa menyebut nama? Ya. Nama saya Solihuddin. Dari Bantul, santrinya Gus Baha. Pertanyaan Prof, untuk Profesor Quraisy mawon. Gus Baha insya Allah sudah banyak yang akan bertanya, apalagi mbak-mbak. Terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, dorongan kuat untuk berani menjadi mufasir. Salah satu yang disyaratkan oleh Imam Syatibi atau termasuk di dalam beberapa ulumul Quran itu kan tauhid menjadi fondasi utama sebagai seorang mufasir. Tapi saya sangat setuju dengan Prof. Quraisy bahwa objektivitas itu menjadi syarat utama seorang mufasir. Kalau misalnya kita pernah baca-baca tentang ulama dari Pakistan, Fazlur Rahman misalnya, terkait dengan teori double movement-nya atau gerakan ganda, itu kan menafsirkan Al-Quran mungkin berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsirnya kan beliau menjadi pondasi utama yang melahirkan kerangka teori tafsir bil maksur, Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan sahabat dan seterusnya. Kalau Fazlur Rahman yang ulama asal Pakistan itu memberikan tawaran double movement tadi, di mana gerakan ganda ini mungkin seperti yang diharapkan Prof. Quraisy untuk lahirnya kita tidak hanya meneladani. Kalau meneladani kan cuma niru, tapi ya memberanikan diri untuk action atau menjadi seperti Gus Baha yang nanti ada karya tulisnya, tidak hanya sekedar suara di YouTube. Nah, salah satu tawaran itu mudah-mudahan nanti bisa diluruskan sama Prof. Quraisy adalah ada sosiohistoris yang terlebih dahulu dipahami. Dan ini kalau seandainya semua dalam tanda kutip memberanikan diri, kita tidak hanya mengadopsi tafsir-tafsir ulama klasik di zaman mungkin abad pertama atau abad pertengahan, tapi ada tafsir keindonesiaan, mungkin seperti itu. Karena selama ini masih bisa dihitung dengan jari mufasir-mufasir yang dengan percaya diri bahkan menjadi Syekhul Hijaz, Syekhul Haramain dan seterusnya. Salah satunya Mbah Nawawi itu, termasuk kata Prof. Quraisy, ini turunannya ini Gus Baha, insyaallah. Turunannya. Mudah-mudahan juga semakin ada. Nah, keberanian kita salah satunya mungkin kalau kita boleh ambil dari teorinya Fazlur Rahman, double movement tadi itu, memahami sosiohistoris tentang apa, bagaimana, sebab apa
Al-Quran diturunkan atau asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kontekstual, makna, kekinian. Karena di Indonesia ini banyak istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran atau istilah-istilah Al-Quran yang banyak disebutkan itu tidak ada, atau bukan tidak ada, belum ada namanya di Indonesia. Nah, Prof. Quraisy itu terlalu berani, dan saya acungi jempol. Beliau berani menafsirkan misalnya nakhlah dengan kelapa, gitu, Prof. Bukan pisang atau yang lain. Kenapa? Mungkin ada kemiripan dan seterusnya. Dan kita memang membutuhkan itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran ngaji bareng yang diinisiasi oleh UII, semakin banyak mufasir-mufasir dari kalangan akademik, terutama juga yang lain dari jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual. Termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah sekapan keluar gitu. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini. Nah, mohon pendapatnya. Bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan? Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat ini. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Monggo Gus Bah. UI dan Baitul Quran Jakarta, ya, insya Allah. Ya. Ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insya Allah. Pada saatnya mudah-mudahan bisa. Ya. Dan kita masih punya Gus Bah ini, alhamdulillah ya. Baik, Ibu Bapak, kita buka lagi pertanyaan, satu dari Putra, satu dari Putri. Yang Putra yang saya, ya sana satu, sayap sana satu yang berdiri pakai batik, yang Putri yang pakai jilbab hitam paling pinggir, ya, pakai kacamata, baju pink. Kita mulai dari yang kiri, silakan sebutkan nama singkat padat, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya ialah, ini berkaitan juga tentang surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Yang mana saya bacanya saya agak kurang paham, Pak. Jadi ayat 3-nya begini. Ayat 3 ini kan tentang poligami. Di ayat 3-nya ada syaratnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu itu kan merupakan syaratnya, Pak ya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian di ayat 129 itu dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat walau harastum. Walaupun kalian sangat mau untuk bertindak adil. Jadi yang saya tangkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Ya, itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan, silakan Mbak, sebut nama dan asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam 2022.
tadi saya menyimak, Masya Allah sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisyhab dan Gus Baha. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraisyhab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Baha. Mantap. Ya. Gus Baha, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Baha katanya. Ini terkait dengan tadi, kalau nggak bisa adil ya satu saja, nah, dan nggak bisa adil katanya gitu ya. Monggo Gus, ya. Monggo Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Ketua Badan Wakaf, dicoba aja kalau berani. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kullal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi enggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja tidak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang. Tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kullal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada kamu walantas tati wa ta'dilu bainan nisa walau harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya. Ya belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya sabar. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraisyhab, silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu? Bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan
bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini, itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespon itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke, ya kan begitu ya, Gus Bahaya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Bahaya yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asror. Kalau tradisi ulama itu, innalillahi asroron la ya'rifuhal anbiya, wa innalil anbiya'i asroron la ya'rifuhal ulama, wa innalil ulama asroron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda, dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali, karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus, malaman makan itu, nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh fakultas itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang enggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kures mau tambahkan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asror tadi sesuatu yang privat. Wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik. Kira-kira seperti itu. Ya, itulah beberapa pertanyaan yang disampaikan audien ke Gus Bah dan Profesor Quraish Shihab. Di awal pertanyaannya tadi kan ada seorang audien yang berharap ada tafsir keindonesiaan yang intinya ya ditafsirkan oleh Gus Bah ataupun tadi harapannya dari Gus Bah ataupun bersama Profesor Quraish Shihab. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa
banyak ulama Indonesia yang telah menulis tafsir Al-Quran. Di era kontemporer ada nama ya Profesor Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya. Sementara di masa lalu ada sosok seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi topik pembicaraan khusus dalam acara ngaji kali ini, ngaji bareng Profesor Quraish Shihab dan Gus Baha di Universitas Islam Indonesia. Nah, dalam kesempatan tadi Profesor Quraish Shihab itu menyebut bahwa Gus Baha adalah sosok ulama pewaris Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang tafsir Al-Quran. Kata Profesor Quraish Shihab, saya selalu bilang ini Gus Baha itu perlu didorong untuk segera membuat tafsir gitu. Nah, saat sesi tanya jawab juga audiennya yang pertama tadi mengungkapkan bahwa dirinya sangat menanti Gus Baha untuk menulis tafsir sendiri. Namun Gus Baha tak secara gamblang menyikapinya apakah berkenan atau tidak. Gus Baha justru balik mendorong UII dan Bait Al-Quran untuk menulis tafsir yang kontekstual dan seperti yang diharapkan oleh penanya tadi. Akan tetapi misalnya UII akan terjun dalam penafsiran tafsir tersebut, maka UII akan tetap melibatkan Gus Baha. Kata rektor UII-nya, tenang, kita sebagai UII ya punya Gus Baha, mengatakan seperti itu. Kemudian Gus Baha menjawab dengan senyum. Oke, jadi itulah video ini kan tentang respon bagaimana Gus Baha saat diminta nulis tafsir Al-Quran sendiri. Dan semoga video ini bermanfaat. Tadi juga ada lanjutannya, ada dua penanya lagi di akhir video. Semoga video ini bermanfaat dan banyak ilmu yang bisa kita ambil dan menambah wawasan ilmu agama kita. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.